membahas mengenai konflik Rusia-Ukraina ditinjau dari hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Sekarang sudah ada bersama dengan kita Bapak Kolonel Laut Dr. Magisi Simanjuntak SHMH. Kolonel, nyamannya saya panggil bagaimana? Saya dipanggil Bapak juga boleh, dipanggil Kolonel juga boleh, dipanggil dosen juga boleh. Untuk tiga-tiganya saya selesai. Nah, sekarang Bapak sedang menjabat sebagai Direktur Kerjasama Pusdian Mahasiswa ya? Sekaligus dosen di Wah, sepertinya ada beberapa sahabat-sahabat RSP kita yang belum tahu apa sih Pusdian Mahasiswa itu. Jadi boleh tolong jelaskan secara singkat Pak? Terima kasih ya, Pusdian Mahasiswa adalah Pusat Pengkajian Maritim Sekolah Staf Komando Angkatan Laut. Jadi disitulah kami perwira-wiranya dan anggotanya melakukan suatu kajian maritim supaya kita tahu bagaimana perkembangan maritim, bagaimana masalah-masalah maritim, termasuk penelitian-penelitian tentang laut. Saya sendiri beberapa kali melakukan penelitian tentang TSS. TSS itu Traffic Separation Scheme, suatu skema misalkan dalam pelajaran sebagai tidak tumpukan laut. Kemudian saya juga melakukan penelitian terhadap zona tambang dan sebagainya, dan UPOS lah semua. Termasuk masyarakat maritim kita teliti. Itu dari kita kaji, kita jadikan sebagai suatu tulisan. Di samping itu juga kita menulis dalam bentuk kajian-kajian tentang maritim. Jadi pengembangan maritim di sekolah adanya di Pustiaka. Jadi Bapak sudah sering melakukan kajian dan tulisan-tulisan ya? Ya. Dan Bapak juga sudah pernah menulis buku ya seperti ini? Ya, kebetulan saya kan dosen. Jadi untuk pandangan mahasiswa itu saya bingung mereka itu mau cari buku di mana, dan saya mengharap mereka punya buku kan tidak satu Pak ya. Sehingga saya mulai jadi dosen sejak 2015 sampai sekarang. Saya hampir nulis 6 buku, beberapa jurnal, satu tentang hukum laut ada 2, Komisi Laut ada 2, kemudian tentang hukum internasional, kemudian tentang filsafat hukum penegakan hukum udara. Terakhir saya menulis hukum diplomatik dan konsuler yang poin pokoknya mewakili negara dan dilindungi warga negara. Itu paling penting. Wah, kebetulan artinya tulisan buku Bapak sedang relevan sekali dengan bahasan kita hari ini ya Pak. Seperti yang kita tahu, kan sekarang dunia sedang heboh dengan berita adanya konflik antara Ukraina dan Rusia. Ya. Rasanya kalau kita buka media sosial atau nonton berita saja, kita bisa lihat semuanya ada tentang Rusia, tentang Ukraina, tentang Putin dan sebagainya. Jadi Pak, sebenarnya apa sih akar dari konflik antara Rusia dan Ukraina ini? Nah, apa yang menyebabkan sehingga semacam serangan-serangan ini? Jadi sebenarnya permasalahan permusuhan itu sudah ada. Namun setelah ada PBB diharapkan konflik-konflik bersifat kekerasan itu dihindari. Karena salah satu tujuan dari PBB itu adalah yang menciptakan perdamaian dan aman internasional. Makanya kita harapkan apapun permasalahan-permasalahan yang ada di dunia antar negara itu seharusnya secara damai. Nah, permasalahan dengan literatur yang saya baca itu permasalahan mereka itu adalah adanya kerenggangan dari Ukraina yang seakan-akan menghindar dari Rusia. Jadi dulu itu dari literatur yang saya baca itu Ukraina, kemudian Belarusia, Belarus ya, sama Rusia itu masuk dalam Commonwealth of Independent States (CIS). Namun karena Ukraina berpendapat ini kayaknya CIS ini dipakai untuk kepentingan Rusia saja, sehingga presiden-presiden sebelumnya dekat dengan si Rusia. Tetapi presiden sekarang ini siapa namanya Zelensky, Kak Susan namanya, itu menjauh, malah dia ingin masuk ke NATO. Kekhawatiran Rusia kalau dia masuk ke NATO itu biasa, kalau NATO itu dia bergabung dengan dia pasti dia akan membangun tanggalan militer di situ. Seperti itu saya lihat grafiknya. Ini yang saya baca dari internet yang ada. Kira-kira demikian. Jadi dia kekhawatiran terlalu jauh bahwa Ukraina akan dikuasai NATO dan itu mengancam negara Rusia. Kira-kira demikian. Sebenarnya ancaman seperti apa sih yang ditakutkan oleh negara Rusia Pak kalau misalnya Ukraina bergabung dengan NATO? Saya kira ancaman itu kan, jadi begini, dalam hukum internasional ada hostile intent dan hostile act. Ya, hostile intent itu niat-niat bermusuhan, dan hostile act itu acting, sudah action melakukan permusuhan.
Kalau saya melihat sendiri ya, kalau mungkin Australia intent ya, Australia intent masih biasa saja, belum bisa dikategorikan sebagai suatu permusuhan, ya sehingga Rusia nggak usah terlalu takut sebenarnya begitu. Seandainya kalau dia pun sudah ada masalah senjata, artinya sudah ada serangan ke negara dia bisa menyelesaikannya secara Dewan Keamanan PBB. Itulah fungsinya daripada alat-alat atau struktur yang ada di PBB, dimanfaatkan. Jadi jangan negara itu kalau sudah merasa besar dia bertindak sendiri semaunya dia. Artinya Rusia itu jangan sampai merasa dia sebagai polisi dunia. Kalau ada yang nggak beres menurut dia, dia langsung bertindak. Katakanlah dia merasa dekat dengan si Ukraina, tetapi sekarang Ukraina tidak mau menyatu lagi. Ya dia harus bagaimana caranya supaya menyatu, jangan dengan senjata. Kira-kira demikian. Nah, jadi kan intinya Rusia ini masa terancam karena Ukraina mau gabung dengan NATO yang lawan dengan Rusia. Gitu. Lalu Putin melakukan serangan-serangan kepada Ukraina dan dia menggunakan dasar pasal 41 dari piagam PBB untuk melakukan serangannya. Jadi apakah sebenarnya menurut hukum internasional tindakan itu sudah dibenarkan, Pak? Ya, Pak. Jadi pasal 51 piagam PBB itu milik PBB, bukan milik Rusia. Ngerti maksud saya? Jadi yang action itu PBB. Seandainya merasa terancam, dia sampaikan kepada PBB, ya bahwa kami merasa terancam dengan adanya NATO di situ. Nanti di PBB dibahas apa perlu ada Dewan Keamanan PBB di sana, apa tidak perlu. Jadi kalau setiap dia merasa itu terancam, jangan dia selesaikan sendiri. Kecuali kalau sudah menyerang negaranya, dia bisa self defense. Dia kan dia merasa. Jadi kekhawatiran saya itu, jadi dia akan ambil semua permasalahan-permasalahan itu dia selesaikan sendiri. Ya, masalah misalnya genosida dianggap dia ada, kalau memang ada genosida, ada apa segala macam, dia sampaikan ke PBB. Itulah di situ kan ada lembaga-lembaga PBB seperti ICC dan lain sebagainya. Kira-kira demikian. Jadi tidak bisa bertindak sendiri. Apalagi dia harusnya sebagai negara dewan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dia menciptakan perdamaian dunia, bukan malah membuat masalah. Kira-kira demikian. Jadi karena Rusia sudah lanjut melakukan serangan-serangan begitu, Pak, dan tentunya kan karena serangan itu banyak menyerang warga sipil yang jadi korban. Ya. Jadi sebenarnya ada nggak tindakan yang bisa diambil oleh Dewan PBB, Pak? Mengingat kalau Rusia itu adalah anggota Dewan sehingga bisa menggunakan hak vetonya untuk mencegah adanya serangan tersebut. Ya, bagus sekali ya. Jadi memang dilema ya, karena si Rusia ini adalah Dewan Keamanan PBB. Seandainya tidak mengambil suatu saat melakukan suatu sidang, dia bisa memveto. Tetapi sebagai bangsa yang beradab, ya saya katakan sebagai bangsa yang beradab harusnya menghormati apa putusan-putusan atau resolusi yang ada di piagam PBB itu. Jangan sampai dia merasa tidak perlu dengan PBB, karena Rusia itu malah saya baca itu anggota asli loh PBB. Ukraina anggota selanjutnya. Jadi dia sebagai negara yang itu harusnya mendukung. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kalau menurut saya negara-negara yang ada di PBB ini bersatu bersama-sama memberikan secara diplomasi ya. Saya nggak mengharapkan negara lain membantu Ukraina dalam bentuk senjata atau dalam bentuk membantu militer, karena akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan, bahkan bisa sampai ke hal yang membahayakan manusia. Yang saya lihat sekarang ini, setiap negara, apalagi dia anggota PBB, seharusnya mematuhi piagam PBB. Karena banyak sekali piagam PBB dalam kasus ini yang dilanggar. Saya nggak menyebut negara manapun. Kalau negara-negara itu tidak mematuhi piagam PBB, sudah itu berarti dia tidak menghormati PBB. Satu. Kedua, setiap negara yang berkonflik, baik konflik internasional maupun antar suatu negara pemerintahan dengan pemberontak yang belligerent atau insurgents atau rebellion, itu harus menggunakan konvensi Geneva, konvensi Den Haag, termasuk pokok tambahan 1 dan 2. Bagaimana supaya masyarakat sipil kondusif itu tidak jadi korban, baik harta maupun nyawa. Nah, saya kira ya caranya begitu. Jadi negara-negara di dunia ini bersatu, bagaimana menyampaikan secara diplomasi kepada Rusia supaya menghentikan atau tidak senjata atau dibahas, ya, atau dibahas itu secara damai. Karena dalam diplomasi, hukum diplomat dan konsuler
Saya kebetulan ngajar itu juga tahun Konvensi Wina 1961 itu menyatakan bahwa negosiasi itu perlu antara tidak perlu ada perantara, ya, ada negosiator. Jadi harapan saya ke depan nanti itu terapkan ini, walaupun suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan setelah selesai perang itu akan ada pengadilan-pengadilan yang diturunkan oleh ICC. Kira-kira demikian. Nah, jadi kan untuk melakukan serangan-serangan seperti ini ke Ukraina, Rusia sudah mulai melanggar dagang BBB ya, Pak? Ya. Jadi apa ada sanksinya yang saya terapkan pada negara melanggar dagang BBB? Ya. Nah, jadi begini, dalam hukum humaniter internasional biasanya negara-negara yang melakukan pelanggaran itu melanggar hukum humaniter internasional ya. Kalau hukum humaniter internasional atau hukum perang sekarang, dulu hukum perang itu tidak membahas masalah kenapa perang, tidak masih, tetapi korban-korbannya kan tidak, apakah rusak banyak objek-objek sipil ya, apakah banyak rusak manusianya, rusak manusia dia nggak meninggal, tetapi dia menggunakan senjata kimia yang rusak tubuh orang itu ada. Nah, itu kalau tidak. Nanti negara-negara yang kalah perang biasanya, ya, yang kalah perang itu diadili pejabat-pejabatnya. Kalau dulu ada namanya pengadilan Nuremberg itu di Jerman ya, dari jalan Nazi dulu kan Hitler CS kan dicari-cari tuh, malah ada yang dihukum kan anggotanya Hitler. Nah, Hitler ini nggak tahu di depan itu. Nah, nanti suatu saat kalau perang sudah selesai, itu akan dicari siapa pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan-kejahatan dalam perang. Kejahatan dalam perang itu ada banyak hal ya, misalnya dia melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil, terus melakukan kejahatan kemanusiaan. Arti kemanusiaan itu dia melakukan pembunuhan sadis, sudah menyerah pun ditembak. Itu nanti akan dicari bukti-buktinya ya. Jadi kemungkinan saja, bukan mungkin, ada terjadi itu yang tadi beberapa poin saya sebut tadi itu ya. Itu bisa saja satu negara nanti akan diadili melalui ICC, International Court of Criminal. Jadi kejahatan-kejahatan bersifat kriminal, jadi kejahatan-kejahatan perang. Ya, saya sebut ya pembunuhan yang sengaja misalnya, udah menyerah ditembak, nanti ada penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi itu ya, maksudnya dibunuh dipotong-potong, nah, itu tidak boleh. Itu terjadi kadang-kadang karena dia benci kan. Ya, kita ambil contoh satu Jenderalnya Soviet, Rusia yang kemarin masuk ke Ukraina Timur kan, ada satu orang meninggal tuh, si Andriy siapa itu kan, orang di sniper itu kan orangnya jatuh. Nah itu bisa mengakibatkan anggota dia, anak buah dia ngamuk sehingga menyebabkan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Terus penghancuran atau perampasan properti berlebihan, jadi dihancurkan semua peradaban manusia, penyanderaan termasuk perbuatan-perbuatan lain yang dianggap melanggar hukum internasional. Itu menjadi hukum internasional, itu menjadi nanti sanksi-sanksi atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam perang atau konflik senjata. Kira-kira demikian. Pak, saya juga mau tanya tentang terkait kejahatan dalam perang. Nah, kan kemarin ada berita kalau pusat riset nuklir di Ukraina dihantam oleh artileri dari Rusia, dan di mana potensi ledakannya sangat besar, Pak. Jadi itu diperkirakan bisa 10 kali lipat ledakan dari Chernobyl dan pastinya akan melukai atau mengganggu keamanan masyarakat sipil di Ukraina. Ya. Apakah itu bisa dibilang masuk kejahatan perang? Ya, karena kalau korbannya sipil, ya kita lihat dalam protokol tambahan itu, untuk sipil harus aman. Paling tidak dia harta bendanya pun harus aman. Kalau korban kecuali sipil yang berperan, berpura-pura sipil, ternyata dia ikut perang, dia harus jadi kombatan. Nah itu jadi apa? Jadi poin dalam melakukan suatu proses hukum di ICC nanti. Karena walaupun perang apa terjadi, rakyat sipil tidak menjadi korban, baik nyawa maupun materi dia. Karena dalam protokol tambahan tentang penduduk sipil sudah diamankan, diamankan di situ ya. Kalau saya lihat yang paling banyak itu di protokol tambahannya tahun 1977 di pasal 51 ada, di pasal 14 ada ya. Nah, di situ ada disebutkan kalau saya baca di protokol tambahan itu sedikit aja saya baca ya. Di situ disebutkan pasal 51 ya. Tadi saya tanya penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan, individual civilians
harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Penuh sipil maupun orang sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dia harus aman. Mengungsi pun sebenarnya sudah tidak aman ya, karena dia meninggalkan harta bendanya. Kira-kira demikian. Baik, Pak. Nah, jadi kan kalau misalnya ada serangan militer itu kan biasanya besar-besaran, Pak, jadi sulit dihindari ancaman bagi masyarakat sipil. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana caranya Pak kalau untuk melakukan serangan tanpa mengancam masyarakat sipil? Sebenarnya kalau perang itu tidak diatur dalam apa? Dalam piagam PBB. Penyelesaian sengketa itu secara damai. Dari beberapa buku yang saya baca dan akan membaca, perang itu pendapat-pendapat dari beberapa ahli aja, misalnya Grotius dan lain sebagainya. Tetapi kalau di Komisi PBB itu diharapkan, karena PBB itu kan tujuannya luhur ya, dia prinsip-prinsip perdamaian dunia. Jadi di sini tidak diatur dalam apa namanya? Dia diatur memelihara perdamaian, tidak self determination dan lain sebagainya. Jadi penyelesaian sengketanya pun dia tidak menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi cara-cara damai, misalnya perundingan, pendidikan, mediasi, ya, konsiliasi, arbitrasi dan lain sebagainya. Tetapi kan kadang-kadang kan perang tidak bisa dihindari, ya. Misalnya, menurut pendapat para ahli hukum internasional tidak bisa dihindari. Ada suatu Dewan Keamanan PBB bertindak, bisa kan? Ya. Kan kita ada pasukan perdamaian PBB bertindak. Bagaimana caranya bertindak untuk menyelesaikan suatu masalah kepada suatu negara yang susah diatur secara damai? Dia akan melakukan berapa hal si negara tersebut, anggota PBB tersebut. Misalnya dia melakukan suatu peperangan baik bersifat internasional maupun dalam negeri ya. Saya katakan sebenarnya terjadilah perang. Kalau yang tadi sudah jelas ya. Walaupun perangnya tidak diatur dalam kondisi dalam piagam PBB. Itu disebut perang karena dia menyelesaikan sengketa itu secara kekerasan, ya kan. Terus diatur cara berperangnya. Penduduk sipil diamankan dulu, ya. Kemudian dia tidak menggunakan senjata yang dilarang. Senjata kimia, ya, biologis. Memang itu sudah ada konvensinya. Kalau nuklir kan belum ada konvensi yang secara spesifik, tetapi nuklir itu termasuk membahayakan, bisa dikategorikan sebagai senjata yang membahayakan. Kemudian itu harus dinyatakan, perang itu harus dinyatakan, declare, ada ultimatum. Jadi nggak masuk tiba-tiba. Kalau masuk tiba-tiba itu negara itu merasa diinvasi militer. Memang dalam hukum internasional kadang-kadang orang berpendapat para hukum internasional itu boleh invasi. Nah, ini yang saya nyatakan tadi itu bukan di piagam PBB, tetapi pendapat para ahli internasional. Karena piagam PBB sendiri menyatakan penyelesaian itu secara damai, bukan secara. Bagaimana kalau ada negara yang tidak mau mematuhi itu kan putusan itu kan? Ya, PBB bertindak, Dewan Keamanan bertindak untuk mengingatkan negara itu bahwa Anda harus taat, patuh dan loyal kepada putusan Mahkamah Internasional atau ICC. Nah, kalau dia nggak patuh bagaimana lagi? Diberikan sanksi ekonomi, embargo dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak patuh bagaimana lagi? Ya, militer tadi bertindak. Militer bertindak pun itu di bawah pasukan PBB, bukan di bawah pribadi-pribadi, bukan di bawah negara per negara. Kan mungkin pernah dengar kan pasukan PBB di Kongo, Ya, di Lebanon. Nah, itulah yang dimaksud, bukan dia suatu negara besar merasa dia ini negaranya hebat militernya melakukan suatu action untuk membela yang dikatakan dia itu adalah sesuai dengan piagam PBB. Kira-kira demikian. Nah, jadi kalau menurut piagam PBB yang diutamakan cara penyelesaian konflik atau perang itu adalah dengan damai. Dengan diplomasi. Ya. Nah, jadi sepertinya apakah kira-kira Rusia atau Putin terbuka untuk jalur diplomasi, jalur damai menyelesaikan konflik ini, Pak? Saya nggak tahu persis. Harapan saya mereka ya sesuai dengan apa yang diharapkan PBB, di stop itu penggunaan senjata, di stop. Karena pun tak ada gunanya. Masalahnya suatu saat mereka bisa damai, ya kan tidak ada yang abadi kan dalam hidup ini kan. Jangan bisa katakan terus akan menjadi musuh bebuyutan selama-lamanya. Dia akan damai, tetapi masa lalu itu mengingatkan dia akan trauma masa lalu, jadi saling membunuh kan.
Bukan, jangan kita bilang tidak ada korban di sipil, tidak ada korban di Rusia, tidak ada korban di Ukraina, semua ada korban. Jadi korban-korban itu sebenarnya tidak perlu jatuh kalau mereka melaksanakan suatu masalah perselisihan sesuai dengan piagam PBB. Hmm. Jadi mungkin kita kembali ke awal ya Pak, ke konfliknya di mana Rusia dalam singkatnya tidak ingin Ukraina bergabung dengan NATO. Tapi sebenarnya Ukraina ini bebas kan Pak untuk memilih untuk bergabung dengan NATO. Ya. Nah, jadi dengan begitu, apakah ada yang bisa sanksi diberikan pada Rusia karena dengan dia seperti menghalangi hak kebebasan oleh Ukraina, Pak? Ya, ini adalah pembelajaran bagi negara-negara di dunia ini. Jangan memaksakan kehendak pada negara lain. Kalau sudah jadi negara, dia bisa menentukan nasib sendiri. Dia mau kemana, kita jangan intervensi. Karena di dalam piagam PBB nyatakan, ya, dan itu dinyatakan di dalam pasal pasal 2 ayat 3 ya, segenap anggota harus ada dinyatakan di saya ini setiap negara berhak menentukan nasib negara sendiri. Kami mau ke sana, mau ke sini, urusan kami, bukan jangan intervensi dengan negara kami. Kira-kira demikian kalau ya, jangankan suatu negara ya, PBB pun tidak boleh mencampuri tentang negara kita. Kita mau pilih presiden siapa. Jadi di pasal 2 ayat 7 dinyatakan tidak ada suatu ketentuan pun dalam piagam PBB ini yang memberi kuasa kepada PBB ya untuk mencampuri. PBB tidak boleh mencampuri urusan-urusan yang ada pada suatu negara. Ya. Jadi si Ukraina itu mau ke NATO, mau kemana, PBB nggak boleh ikut campur. Nah, ada orang pendapat itu kan dulu si Ukraina itu sama dengan Ukraina sama dengan Rusia serumpun ya. Kalau serumpun kan jadi negara sendiri, jadi dia bebas milih mau kemana. Nah, seandainya dia katanya takut ada ancaman NATO, ada anggaran militer situ, kan belum terbukti. Kecuali kalau sudah ada hostile act ya. Hostile intent itu dia niat bermusuh, artinya statement dia itu sudah mengarah ke arah permusuhan, itu udah hostile intent. Hostile act itu sudah action ya, mungkin ngomong tangan. Ini pun dua-duanya belum ada, sehingga saya merasa kedua unsur itu belum ada, sehingga tidak boleh bertindak demikian. Kira-kira harusnya cooling down aja, tenang aja, itu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi dalam hukum perang pun, termasuk dalam hukum internasional itu dikenal ada namanya hostile intent atau strike itu. Nah, kira-kira demikian. Nah, sebelumnya kan tadi Bapak singgung kalau Ukraina dan Rusia itu dulunya pernah serumpun. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan Ukraina sama Rusia mau mempertahankan serumpunan dengan Ukraina sehingga dia tidak mau Ukraina pergi ke NATO? Ya, saya khawatirnya kalau ini kan di luar daripada apa ya. Saya nggak tahu apa sebabnya khawatir sekali si Rusia, saya nggak tahu persis. Dia terlalu berlebihan kekhawatirannya, itu udah di luar dari kemampuan saya untuk menafsir secara itu ya. Setahu saya kalau misalnya dia melakukan suatu penggunaan militer ya untuk mempertahankan wilayahnya, ada dua tadi poin itu aja. Ada poin kalau dia nyatakan di banyak hal, di banyak media bahwa akan ada NATO, akan masuk ke NATO, akan pelanggaran genosida dan sebagainya, itu bisa kita bantah secara hukum, ya kan? Kalau genosida bukan urusan dia, urusan ICC, ya, bukan dia hanya melapor aja dan menyiapkan bukti-bukti kalau bisa. Nah, yang mencari bukti kan nanti ICC, jaksa ICC itu ada. Sekarang malah jaksa ICC itu sudah mencari bukti, udah bergerak. Jadi ya banyak kasus seperti Rwanda, Yugoslavia, itu ada nanti ICTR, kalau dulu ya ICTR, Rwanda, ICTY, Yugoslavia, bisa jadi ICT Ukraine ya, atau ICTR Rusia, bisa aja kan, karena itu diakui dalam Statuta Roma 1998. Jadi gitu. Jadi kalau menurut saya tidak ada alasan memaksa menggunakan senjata untuk memaksa si Rusia, si Ukraina supaya patuh kepada dia atau takut pada dia.
karena tidak ada Austral intent, Austral tadi itu. Nah, jadi kan tadi kan dibilang kalau Rusia itu ingin melindungi 2 daerah di Ukraina yang katanya ada genosida itu, Pak. Nah, di Donetsk Luhansk, dan apa itu? ya. Dua sudah dimerdekakan dia itu ya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih cara kita mandang sikap Bapak kepada 2 negara ini karena mereka juga ingin memisahkan diri dari Ukraina ya? Jadi kalau dalam berdirinya suatu negara ya, ada namanya prinsip iuti possidetis iuris ya. Suatu negara itu menjadi negara jajahan sebelumnya. Apa kalau jajahannya sama? Contoh misalnya kita Indonesia, India, Belanda. Jadi jajahan Belanda dulu, India, Belanda seperti itu di Indonesia. Nah, jadi itu jajahan siapa negara dua itu? Donetsk ya, Donetsk apa? Donetsk dan Luhansk. Itu jajahan siapa itu? Itu apakah jajahan Rusia atau jajahan Rusia? Ukraina. Kalau jajahan Ukraina dia merdeka, dia harus menjadi milik Ukraina. Nah, tetapi kalau jajahan Rusia milik Ukraina, maaf ya, jajahan Rusia milik Ukraina, terus dimerdekakan harus menjadi Ukraina. Nah, yang memerdekakan itu bukan Rusia. Nanti PBB munculkan. Jadi sekarang kalau saya lihat itu Rusia ini seperti PBB. Saya ingin negara lain ya. Ada orang tanya, bagaimana negara jangan? Itu kita konteksnya ini kan. Negara lain akal silakan. Ya, jadi seakan-akan dia memerdekakan ini, memerdekakan ini enggak. Pengakuan itu nanti memang dia bisa menyatakan ini merdeka bisa. Pengakuan internasional ya. Tetapi ketika ujungnya PBB bisa jadi tidak merdeka. Nah, maksud saya jangan sampai karena dia pro ke A dimerdekakan negara itu. Pro ke negara B dimerdekakan negara itu. Ya. Tapi si Ukraina kan nggak masalah itu ya. Dia silakan merdeka kayaknya gitu. Yang penting kalau menurut hukum internasional kemerdekaan suatu wilayah itu ya kalau dia pemerintahnya sudah ada sendiri ya kan, terus ada rakyatnya ya kan, terus ada wilayahnya, ada pengakuan internasional. Untuk Donetsk sama Luhansk saja itu merdeka, saya rasa nggak ada kaitannya dengan perang ini, dengan konflik senjata antara Rusia dan ini. Dia kan masuk dari situ, masuk dari Ukraina Timur kan, langsung merdekakan kedua negara itu. Kemudian jenderal dia terbunuh kan itu ceritanya. Itu saja. Kira-kira Lalu Pak, apakah sebenarnya NATO ini bisa memberikan ancaman pada Ukraina dan Rusia, Pak, sehingga Rusia bisa sampai segitu terprovokasinya? Kalau saya lihat belum ada hostile intent dan hostile act itu. Dalam hukum internasional atau dalam hukum internasional, dua itu sangat penting. Ada ancaman enggak? Ancaman. Ada niat-niat bermusuhan enggak? Kalau menurut saya ketakutan begitu besar gitu. Katakan menurut kok seakan-akan NATO masuk situ. Ukraina juga belum terima kok. Belum terima jadi NATO kan. Jadi sepanjang pengetahuan saya dalam hukum internasional itu, kalau ada hostile intent, niat-niat bermusuhan aja, baru dia bisa demikian. Saya tidak perlu ada. Wong diterima aja belum terima kok. Ya, kenapa harus ketakutan? Kecuali diterima, dia bangun tangan militer di situ ya, baru militer Rusia diperkuat di situ, di perbatasan itu aja harusnya. Nah, bagaimana supaya terjadi konflik? Negosiasi, ya kan? Kita kalau sama tetangga tuh ribut bersih tegang, itu bisa perang beneran tetangga. Tetapi kalau kita bagus negosiasi, ngobrol bagus, runding segala macam, ya walaupun kita tadinya konflik bisa damai, kan itu kan? Saya harapkan demikian. Kenapa sih harus ego masing-masing negara dipertahankan? Kami harus menguasai kamu tidak di sana, tidak di sini. Ya KBB itu sudah bagus sekali, Dia mengharapkan semua orang itu hidup damai, penyelesaian secara damai. Karena kalau menggunakan senjata itu kemana-mana lari. Sekarang siapa yang merugi? Masyarakat sipil juga. Bagaimana dia meninggalkan harta bendanya, bagaimana keluarga terpenjara. Saya melihat yang kasihan itu justru masyarakat sipil perannya. Kalau kita lihat berita, silakan. Jadi mungkin kalau misalnya ada tindakan yang hostile act seperti pembangunan pangkalan militer itu, baru Rusia bisa merasa terancam. Itu pun dia tidak punya hak untuk menyerang ya.
dia tidak boleh menyerah karena yang saya lihat self defense itu yang penting. Self defense. Kalaupun dia sebelum self defense dia bisa melaporkan ke PBB, melaporkan mohon ini dijadikan agenda, dia melaporkan agenda ini jadi dibahas PBB. Lah kalau PBB nggak menerima, terus bagaimana? Ya dia harus menerima apa adanya. Jadi dia harus percaya dengan PBB. Kalau nggak percaya dengan PBB, itu apa dengan PBB? Ya kan? Padahal dia negara asli berdiri PBB, negara anggota asli di Rusia. Kenapa? Terus PBB tidak bayar saja, sekjennya percuma ada. Dan dia Dewan Keamanan PBB loh. Harusnya dia membuat keamanan di dunia ini. Di internasional kok malah jadi ini bertolak belakang dengan jabatan dia. Ya Pak, terkait dengan Dewan PBB kan sekarang karena adanya konflik ketegangan serangan-serangan ini sepertinya salah satu bahasan PBB adalah untuk membangun pasukan untuk menolong kondisi di Ukraina ya Pak. Nah, tapi kan dengan adanya Rusia sebagai anggota tetapnya yang bisa memberikan hak veto, jadi ada kemungkinan pembentukan pasukan ini jadinya ditolak Pak. Jadi apakah hanya sampai mentok di situ saja Pak kondisinya? Ya, saya kalau penggunaan Dewan Keamanan PBB agak berat ya, karena di situ ada Rusia sebagai anggota tetap ya, anggota tetapnya. Yang mungkin cara dasarnya itu ya diplomasi. Kan kita lihat sudah berburu-buru sekarang kita senjata. Dalam hukum internasional itu ada namanya komisi Wina. Itu diplomat itu bernegosiasi. Yang mungkin melalui negosiator, nggak langsung negosiator ya. Jadi kita bisa melakukan negosiasi. Makanya diplomat itu diperlukan untuk berdiplomasi, tidak memaksakan kehendaknya bagaimana baik-baiknya. Saya yakin dengan nanti ada pertemuan-pertemuan ya, terus kita senjata, terus masing-masing negara itu merasa cooling down dan negara lainnya kan manas-manasi, negara lain yang manas-manasi. Jadi kalau bisa negara lain ikut negosiasi, supaya berdamai, karena saya khawatir nanti kalau Dewan Keamanan PBB turun, Rusia itu bukan malah takut, malah yang menggunakan nuklir, ya kan? Katanya dia mau tekan apa nuklir yang apa namanya? Poseidon, ada nama nuklir Poseidon. Saya tulis itu sekali tekan banyak mati. Itu nggak tahu Putin benar nggak? Jangan-jangan gitu kita ngerti kan? Takut dia iseng-iseng ngomong ternyata benar, ya kan? Ada nuklir sudah tinggal tekan aja. Nah itu. Jadi cara salah satu ya pendekatan secara diplomasi. Kalau pendekatan militer, saya khawatirnya malah terjadi World War ketiga ya, perang dunia ketiga. Karena kalau ada menggunakan nuklir suka ditahan. Kekhawatiran saya itu. Nah, caranya yang paling baik adalah dengan cara negosiasi melalui diplomasi. Nah, jadi kan untuk melakukan negosiasi itu bisa ada negara sebagai penengahnya ya Pak. Nah, kalau menurut hukum internasional, ada nggak ketentuan mengenai negara ini yang harus yang mana Pak? Ya itu masing-masing memilih. Jadi memilih nanti. Ukraina memilih negara mana, Rusia memilih negara mana. Nanti dua negara dipilih ini milih satu lagi. Jadi ada tiga negara itu. Misalnya Ukraina dengan siapa, dipilih Rusia dengan siapa. Nanti dua negara ini harus mau dipilih dan harus mau negosiasi. Jadi tergantung kedua negara ini, Rusia dengan Ukraina. Kalau dia tidak mau, ya kan? Kami mau damai lah, ini orang capek dulu. Kami banyak rakyat meninggal karena macam itu. Tapi Rusia bilang, kami nggak mau sebelum kamu nyerang. Nah itu nggak ketemu. Tapi kalau sudah ketemu, mereka sudah ketemu, karena mereka kan ketemu dalam hal pembicaraan, belum ketemu fisik. Karena nggak mungkin ketemu fisik dulu ya. Nanti takut malah jadi masalah. Dalam hukum diplomatik dan konsuler itu dimungkinkan. Ya Komisi Bina tahun 61 dimungkinkan para diplomat itu bekerja untuk membantu negara lain, negara ketiga. Sampai dia dengan negara lurus, dia membantu negara lain. Ya seperti kita lah misalnya. Kalau satu negara perang pengirim perang dengan negara penerima, negara penerima kan pergi. Kepentingannya siapa mengurus negara lain? Ya gitu, negara lain mengurus negara yang dituju oleh negara yang bertiga. Tapi dengan catatan disetujui oleh negara yang menerima. Sama dengan itu. Ya Pak, jadi kan kalau misalnya jalur diplomasi ini tidak berhasil dan jadi mungkin jauh-jauh sampai ada dipakai jalur militer dan itu kan akan menyebabkan perang dunia yang ketiga ya Pak.
Nah, jadi seandainya sampai meletus perang dunia ketiga ini, di mana kedudukan negara kita Indonesia? Ya kita Indonesia selalu siap kan, siap. Artinya jangan sampai kita tapi jauh kan, ya jauh. Saya baca radiasinya. Sekarang udah dengar nggak banyak orang-orang di Belgia itu udah beli obat supaya nggak kena radiasi. Nah, radiasinya si nuklir ini artinya dia meledak, kan banyak itunya, polusinya itu banyak itunya kan. Itu kemana-mana tergantung angin. Tapi kalau dari sana ke Eropa sana itu kita tuh mungkin nggak bisa jalan. Nah, itu kita terlalu jauh lah kalau perang di sana. Kita hanya merasakan ekonomi kita akan turun karena kita nggak bisa ekspor sesuatu ke sana. Ya kan kita sudah dapat gandum, itu aja paling. Tapi kalau secara fisik langsung mungkin agak jauh dengan kita. Itu aja. Cuma permasalahan lagi orang-orang Indonesia yang ada di sana menjadi terancam kan. Bukan hanya di Rusia dengan di Ukraina, tetapi di negara-negara yang terkena imbasnya. Kan terpaksa mereka mau kemana kan? Nah itu. Jadi harapan saya tidak perlu ada perang dunia ketiga. Harapan saya karena itu membinasakan peradaban. Jadi cooling down lah semua masing-masing negara itu mengutamakan perdamaian sesuai dengan PBB. Saya nggak tahu bisa membayangkan bagaimana kalau perang dunia ketiga itu terjadi. Karena pada saat perang dunia kedua saya belum lahir, jadi saya nggak tahu. Ya, padahal kalau kita lihat di media sosial, sepertinya malah banyak orang Indonesia yang ingin turun tangan untuk membantu Ukraina ya Pak. Ya. Padahal itu bukan kapasitas kita. Ya, benar. Bukan hanya Indonesia, banyak negara yang merasa mereka akhirnya dijajah gitu. Karena invasi kan. Kalau saya menyatakan invasi, karena dia masuk ke Ukraina melalui Ukraina Timur. Dan sekarang udah sampai 20 km lagi dari Kiev. Kiev itu di kotanya ya? Iya. Nah, di kota Ukraina. Itu udah dekat itu. Dari sini ke Bogor paling. Udah dekat itu. Jadi negara-negara lain bahkan orang-orang setempat orang-orang itu simpati itu membantu karena sepertinya si Ukraina ini yang merasa jadi ditindas oleh. Jadi saya mengharapkan negara-negara yang merasa besar ya apalagi dia pemegang Dewan Keamanan harusnya menciptakan keamanan harusnya bukan malah ini seperti ini ya. Jadi adanya bantuan-bantuan yang diberikan oleh orang-orang sipil itu nggak bisa otomatis, jangan otomatis. Jadi jangan sampai sipil berperang. Kan kalau sipil berperang kan nanti dia malah jadi korban pertama. Kan harus dilatih ya bagaimana menggunakan senjata, bagaimana ini segala macam. Dia harus punya status. Ya bukan kita bilang sipil tidak boleh jadi militer. Kalau negara meminta kita orang sipil meminta kita untuk membela negara kita misalnya, kita harus bisa siap. Kita ada kewajiban kita, hak itu juga diperhatikan. Sama dengan orang tadi. Tadi kan Bapak juga cerita kalau di Belgia ya ada orang yang sampai beli obat karena mereka takut terkena radiasi kalau sampai ada serangan dari Rusia. Nah misalnya kalau Rusia melakukan serangan nuklir dan negara lain ini terkena dampaknya dari jauh seperti radiasi itu, apakah mereka juga bisa menganggap itu sebagai serangan gitu? Iya bisa. Karena dalam hubungan internasional kita tidak boleh menggunakan senjata-senjata yang membahayakan kelanjutan pembunuhan, membahayakan peradaban. Jadi tidak boleh. Nuklir itu salah satu itu. Nuklir termasuk salah satu. Kan saya tulis dalam materi saya itu bahwa nuklir itu termasuk salah satu yang mengganggu ketenangan penduduk. Ya. Di sini saya sebutkan di poin terakhir itu saya sebutkan. Ya. Memang ada banyak negara yang punya nuklir sekarang ini. Ya, misalnya Cina, Prancis, India, Korea Utara, Pakistan, Rusia, Amerika Serikat dan Inggris. Ya. Ada beberapa negara-negara dalam menetap itu besar sekali itunya, kekuatan nuklirnya. Ya, jadi nuklir itu akan merusak peradaban dan merusak kelangsungan kehidupan manusia. Kita tidak tahu dampaknya di mana nanti. Oh ya Pak, ini kebetulan ada pertanyaan dari sahabatnya RSP ini Pak. Jadi kalau menurut Bapak, bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut dan juga apa sanksi yang bisa diberikan kepada Rusia karena perang itu sudah memakan banyak korban? Ya, makanya saya bilang tadi ya, cara menyelesaikannya sebenarnya Dewan Keamanan bisa turun, tetapi karena situ ada Rusia sebagai negara
nanti dalam perang ini susah disidangkan. Nanti baru turun tim ICC, kejaksaan ICC turun. Kalau kita kan sudah polisi kan, karena ICC itu tidak punya polisi, dia punya ICC-nya jaksa. Nah, jaksa turun ke lapangan tempat kejadian, akan memeriksa semuanya. Nah, kalau saya justru melihat yang banyak akan dikunjungi oleh tim dari ICC adalah Ukraina, karena lokasi ini kan ada dukarnya. Mungkin setelah yang saya lihat tidak ada di Rusia kan, tidak sana kan, walaupun ada tentara Rusia yang meninggal. Nanti tim penyelidik bekerja terus dalam konflik tadi itu apa yang melanggar, baik melanggar Konvensi Geneva 1947, Konvensi Geneva 1999, Protokol 1 nomor 2. Misalnya orang sipil banyak meninggal, orang sipil mana di Korea, Ukraina, siapa yang menembak, itu semua, peluru siapa segala macam itu. Memang dalam hukum pembuktian agak sulit ya. Pembuktian itu nanti menjadi dasar untuk mengajak seseorang, melakukan seseorang, atau membawa seseorang ke pengadilan ICC. Jadi pengadilan ICC ini itu berfungsi untuk kalau dia misalnya mengadili satu sisi untuk kasus Ukraina saja, dia akan dibuat di Ukraina misalnya. Dia nanti akan menjadi tribunal SDU ya, internasional bagian dari ICC. Nah, nanti di situ ada disidangkan dan sudah banyak kasus-kasus Rwanda, Yugoslavia. Saya perlu pemimpin Yugoslavia dia juga membunuh banyak Muslim Bosnia ya, Bosnia dan sebagainya. Nah, nanti pembuktian. Jadi kalau sudah selesai perang nanti, tinggal dicari proses hukum siapa yang melakukan pelanggaran tadi hukum itu. Pak, bagaimana kalau misalnya negara tidak memberikan orang itu untuk diproses hukum? Yang diproses hukum siapa? Ya biasanya presidennya, pejabat-pejabat negaranya. Karena contoh pejabat-pejabat Nazi pada saat itu banyak proses hukum. Ya, cuma negaranya nggak tangkap. Nanti suatu saat itu pejabat-pejabat yang melakukan kesalahan, saya nggak nyebut satu negara ya, karena kita belum tahu ada masalah dan pembuktian. Itu akan dia akan diproses hukum melalui ICC. Mungkin dibentuk ICC nanti. ICC membentuk ICC tribunal yang dibentuk mungkin di Ukraina atau di apa. Itu setahu Mas 1998 sudah mengatur tentang itu. Nah, itu. Jadi proses hukum itu berjalan. Seharusnya demikian. Nah kan terkait proses hukum nanti itu kan sebelumnya Pak bilang kalau salah satu sanksinya adalah sanksi ekonomi berupa embargo ya Pak. Kalau yang itu ya. Nah kan kebetulan Amerika Serikat, Jepang dan beberapa negara sudah melakukan embargo ekonomi kepada Rusia. Tapi walaupun sudah diembargo, Rusia masih melakukan serangan-serangan Pak. Apa ada tindakan lebih lanjut yang bisa diambil? Ya lama-lama lumpuh itu. Kita nggak bisa juga bertetangga loh. Lumpuh lama-lama. Sekarang masyarakat Rusia itu sudah teriak, dia nggak bisa ngambil uang di luar negeri. Mengambil uang di luar negeri nggak bisa. Semua yang ATM Rusia itu, travel check Rusia itu sekarang sudah mulai dikat pelan-pelan. Ada 141 negara yang tidak setuju atas serangan itu kan. 5 negara setuju, 39 negara yang abstain. 141 negara itu dia akan melakukan tindakan-tindakan berketat. Setelah ini nggak boleh, dia mesti hidup. Ini nggak boleh lagi. Jadi lama-lama rakyatnya terjepit kan. Rakyatnya akan berontak nanti. Kamu gara-gara kamu, saya bisa ngapain di mana-mana. Nah itu, jadi nanti rakyat sendiri yang menekan pemimpin-pemimpin yang tadi itu, yang ingin perang. Jadi gitu, kita sebagai pemimpin harus mendengar rakyat. Kalau enggak ya susah. Jadi, karena kalau saya lihat sanksi-sanksi sekarang itu yang diberikan negara-negara itu mesti tahap ringan. Sempat nanti dia tidak bisa berlaku atau keluarga negara dia tidak berlaku juga. Kecuali kalau sudah pindah ke negara kan. Nah, dia sudah tahu keluarga negara ini. Nanti dia itu caranya ya rakyatnya kan yang protes ya. Jadi sampai sekarang langkahnya hanya bisa mendorong Rusia untuk melakukan jalur diplomasi atau nunggu Rusia menyerah sendiri dengan embargo ekonomi ini. Ya saya rasa demikian. Kalau embargo ekonomi kan kasihan rakyat juga Iya. ya, sipil kan kasihan kan ya, sekolah nggak bisa akses ya kan banyak orang Rusia sekolah luar negeri ya nggak bisa bayar uang kuliah, nggak bisa apa karena nggak bisa pakai ini. Harapan saya dengan jalur diplomasi sudah selesai. Terus terakhir ya kalau bisa hentikan itu peperangan itu karena tidak ada gunanya itu kecuali dari pasukan PBB ya bisa gitu.
Hmm. Ya jadi ya semoga konflik ini cepat berakhir ya Ya, Pak, karena banyak banget korbannya. ya. Saya mendengar itu hampir apa ya, kalau menurut berita dari si Ukraina ada 9.000 tentara Rusia yang sudah meninggal, tapi yang tewas saya nggak begitu percaya ya. Eh, Media masuk ke kita, media masuk ke kita kan lebih banyak sepertinya pro ke Ukraina ya. Media masuk ke kita yang kita baca di sini kan. Ya. Gitu. Kemudian tadi pagi saya dengar 1,4 juta penduduk sipil Ukraina sudah mengungsi, sudah mengungsi. Ada ke Polandia, ada ke negara tetangganya gitu kan. Itu kan termasuk penderitaan bagi rakyat sipil. Jadi harapan kita juga jangan penderitaan itu dialami oleh rakyat penduduk sipilnya Rusia juga dengan cara tadi itu, dengan cara membatasi kegiatan mereka di luar negeri. Kalau bisa para pemimpin itu haruslah merasa bahwa dia itu melakukan tugas itu dengan amanah. Jadi dia tidak memaksakan kehendak, apalagi kalau dia menggunakan senjata. Karena kalau penggunaan senjata itu rasionya hilang, emosinya tinggi, dan itu tidak diperbolehkan dalam piagam PBB. Ya Pak, terkait media Pak, kan seperti Bapak bilang tadi, kebanyakan media kita jadi pro Ukraina. Seakan-akan bukan kita yang media asing masuk Bukan ke kita. media asing yang kita terima lebih ke pro kita baca. Ukraina. Nah, jadi apa ada kan karena medianya yang kita terima ini lebih ke pro Ukraina, jadi mungkin kita belum bisa Ya. 100% percaya pada media ini Pak. Kalau saya melihat dari itu aja, dari hukum, sisi hukum, siapa yang masuk, yang invasi, ya itu saya anggap dia tidak sesuai dengan ini piagam PBB. Karena invasi yang masuk, berita yang masuk ke kita itu, yang invasi itu adalah Rusia, gitu kan? Invasi Rusia. Pada saat saya kuliah juga dulu itu Rusia itu dalam hal itu Soviet itu pernah invasi juga ke Kuwait, ke Irak ya. Irak, dia memang dari dulu sudah invasi terus dia. Jadi merasa kekuatan militer digunakan. Kalau saya agak percayalah dengan media ini, karena kita lihat dulu juga begitu dia, sekarang juga begitu, nggak tahu sampai kapan begitu. Jadi memaksakan kehendak dengan menggunakan militer itu seperti yang ada di dalam media-media ini, saya agak percaya. Karena lokasinya pun di Ukraina. Jadi karena lokasi perangnya di Ukraina, justru Ukraina itu yang banyak menderita. Coba kita lihat gedung-gedung dan sebagainya kan hancur. Oke Pak, jadi kalau itu ekonomi dan juga serangan-serangan ini. Ya kalau sampai sekarang kita kan saya lihat saya rasakan ya, memang ini belum bisa saya sebenarnya bukan dalam kompetensi saya bicara ini, karena kita kan hanya membahas bidang hukum. Ya. Kita kan belum merasakan apa-apa. Katanya saya dengar dari berita itu cuman agak sulit gandum gitu. Gandum buat tepung gitu aja, karena dua negara ini kan penghasil gandum. Itu aja. Nah, terus ada lagi dari Menlo kita, warga negara kita itu sudah banyak diapakan. Dia dikembalikan. Tadi saya dengar di radio dia landing di Bali. Ada berapa warga negara kita landing di Bali dari sana. Apa langsung apa nggak tahu persis. Jadi evakuasi warga negara kita itu sudah berlangsung, sudah bagus. Dan itu tugasnya diplomat. Dubes besar. Ya Pak, saya juga mau tanya Pak. Jadi kan Rusia ini cukup berhubungan dekat dengan negara Cina ya Pak. Jadi kemarin juga kan ada resolusi PBB tentang invasi ini dan di mana Cina memberikan abstain. Jadi sebenarnya kalau menurut hukum internasional, di mana sih peran Cina di antara konflik ini Pak? Kalau saya kira gini, saya malah kemarin berpikiran Cina itu setuju. Soal abstain itu kan ini labil ya. Nggak punya, kan cuma 5 negara itu kalau nggak salah, Kuba, Venezuela atau apa itu, negara-negara kecil kan. Ya, itu kenapa saya pikir ke Cina kenapa nggak setuju, karena abstain kan dia nggak jelas. Ya, setuju bukan, menolak bukan, jadi ambigu ya. Jadi justru saya lihat sikap Cina itu ya dalam dalam hukum itu nggak jelas, menolak atau menyetujui, itu saya nggak jelas. 35 negara itu negara yang tidak punya sikap menurut saya secara hukum. Kalau kita kan jelas menolak.
Nah, kita punya sikap, gitu. Nah, jadi misalnya kalaupun Rusia ini terus-menerus diembargo karena Cina ini hubungannya masih kurang jelas itu tindakannya pada Rusia, ada kemungkinan Rusia dan Cina masih bisa berhubungan kerjasama Bisa. walaupun ada embargo ini. Bisa, nggak ada masalah itu bisa. Tetapi kan nanti bisa jadi negara-negara yang melakukan embargo ini kan tahu, ternyata Cina memberikan supply sama dia kan tahu, ya itu memang berkepanjangan ini, berkepanjangan. Kalau saya melihat justru sikap Cina ini dia absen gitu, dia nyari aman, seperti player dia, dari aman, nggak berani bersikap. Gitu. Di sana nggak salah, di sini nggak salah dia, salah benar sih benar gitu. Itu dalam ya absen dibolehkan sih. Lalu mungkin kita kembali bahasannya sedikit ke NATO ya Pak. Nah, jadi kedudukan NATO itu di mana di konflik ini Pak? Apanya? Kedudukannya NATO? Belum ada. Belum. Karena kan dia belum jadi anggota NATO. Itu belum ada. Jadi secara hukum internasional kalau dia tidak merupakan bagian dari anggota itu, ya, dia tidak boleh dalam katakanlah organisasi internasional seperti kita ASEAN ya. Nggak boleh dia membantu-bantu gitu karena tidak ada anggaran dasarnya, karena nggak masuk di dia kan. Nanti negara-negara lain akan protes. Dia belum masuk, kita bantu, kita repot nanti kan. Nah itu sama, tapi kalau secara kemanusiaan mungkin itu universal ya, kita bisa membantu manusia secara universal. Tapi secara militer dia tidak boleh membantu karena belum anggota NATO. Gitu. Karena NATO ini kan organisasi pertahanan ya, bukan organisasi ekonomi kan. Ekonomi juga iya, tapi pertahanan lebih menonjol kan. Jadi militer lebih kedepankan, sehingga dia belum bisa menggerakkan militernya karena Ukraina itu bukan merupakan anggota dia. Itu dalam organisasi internasional demikian nyatakan. Nah, kalau misalnya Ukraina berhasil bergabung ke NATO, Pak, apakah negara-negara anggota NATO lain bisa ikut kembali menyerang kepada Rusia, Pak? Kenapa diserang? Karena salah satu anggota mereka mengalami. Kalau sekarang kan belum. Kalau nanti maksudnya. Iya. Nah bagaimana mau nyatu dalam keadaan perang ini kok? Damai dulu maksudnya. Habis damai nyerang gitu. Enggak, ini kan sekarang dalam keadaan konflik. Dia bagaimana nyatu ke sana? Tiba-tiba NATO kan nggak mau terima orang kamu lagi perang, maksudnya datang ke saya katanya. Nggak mungkin lah dalam keadaan perang dia masuk di organisasi terus diterima, nggak mungkin. Itu nggak biasa demikian, nggak lazim. Jadi seakan-akan dia minta bantuan itu kan. Nanti dalam keadaan damai itu pun belum tentu diterima juga kan, apalagi dalam keadaan perang. Gitu. Jadi NATO ini benar-benar masih belum bisa ngambil tindakan apa-apa ya? Iya, karena organisasi pun namanya NATO ya, yeah. North Atlantic Treaty Organization ya, Atlantik Utara. Sekarang Ukraina termasuk Atlantik Utara nggak? Samudra Atlantik sebelah utara nggak? Eropa Barat nggak kan? Nah, makanya banyak kendala nanti kalau dia menjadi anggota itu, menjadi anggota NATO. Apakah namanya berubah, apa nama ini? Makanya saya bilang kekhawatiran itu terlalu tinggi terhadap Rusia itu, karena saya melihat justru karena keluarnya si Ukraina ini dari itu tadi itu, kan belum tentu dia diterima di NATO, ya. Kalau melihat of independent states ini, itu belum tentu. Meskipun konflik ini bisa dibilang awalnya ada hubungan dengan NATO ya Pak, dengan Rusia yang tidak ingin Ukraina bergabung dengan NATO, tetap tidak ada tindakan. Ya, tapi tidak perlu dengan militer, dia. Ya bagaimana supaya Ukraina itu tertarik sama dia, gitu aja kan, itu nggak sulit banget kan, nggak harus jangan sampai menggunakan militer lah. Kalau sampai menggunakan militer nggak rasional. Ya Pak. Jadi kan tadi karena NATO ini kan tidak mau menerima Ukraina karena statusnya sedang dalam konflik Pak. Nggak lazim, nggak lazim menerima Ukraina karena statusnya dalam konflik. Jadi kemungkinannya lebih rendah ya Pak. Ya. Lalu kenapa Rusia masih melanjutkan serangannya ya Pak? Saya nggak tahu persis ya, tapi dugaan saya dia mau mengganti presiden dan staf-stafnya itu, terus berbalik kepada seperti dulu. Mereka mesra kan, dulu kan mereka rapat. Jadi ya seakan-akan nanti ya kalau menurut piagam PBB dia tidak punya kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Seperti ya, saya khawatir malah nanti pertanyaan tadi malah nanti si Ukraina itu nanti tidak
tidak bisa berdiri sendiri karena diatur sama Ukraina. Itu. Jadi jangan sampai nanti dia menyerah, pemerintah diganti, kemudian dia tidak bisa melakukan suatu kebebasan dalam bentuk nasib sendiri. Jadi Rusia seperti ingin Ukraina kembali bergabung dengan dia ya? Ada dua kemungkinan. Kalau nggak bergabung, satu lagi dia menjadi kasarnya boneka. Ya, gitu. Seperti Chechnya. Tahu kan Chechnya kan? Chechnya itu kan secara fakta sudah lepas dari Rusia, tapi secara hukum kan tidak. Saya kata demikian. Nanti bisa di setel untuk nyerang Ukraina kan, si Chechnya kan. Nah, saya kata demikian. Mereka mesra. Dulu kan mereka mesra, tapi ganti pemerintahan sekarang ini nggak mesra lagi. Karena mereka merasa nggak nyaman mungkin si Ukraina itu. Udah kita keluar aja dari itu, dari kelompok CIS ini gitu. Jadi alasannya Rusia ini kayak masih belum terlalu jelas ya Pak, seolah-olah dibuat-buat saja. Kalau mereka menghargai piagam PBB, nggak perlulah ngurusin negara lain. Silakan aja kamu masuk NATO, masuk mana silakan. Tapi kalau mengganggu negara kami turun tangan. Gitu aja. Kenapa sih takut? Ya kamu nggak suka sama saya itu urusan kamu. Saya suka sama kamu. Lah, bagaimana supaya suka sama saya? Ya kita sama dia berbaik-baik, kan gitu kan? Kita simpati ke dia, ya kan? Nah, pertanyaan besar sekarang, kenapa tiba-tiba si presiden sekarang nggak suka sama Rusia? Ya, karena tadi dia langsung keluar dari CIS itu. Karena dalam berita yang saya baca itu CIS itu digunakan untuk kepentingan Rusia saja. Itu saja. Kita harus berbaik-baik kepada Rusia, harus berbaik-baik kepada Ukraina supaya tidak melarikan diri. Itu aja. Tapi sekarang udah susah. Udah susah sekarang. Udah banyak korban kan. Nah, jadi kalau kita di Indonesia kan masih mengambil tindakan dengan cara mendorong ada diplomasi, Pak. Lalu kalau kita... Bukan itu pendapat saya loh ya. Pendapat kita. Secara hukum biasanya gitu. Nah, tapi kira-kira kita bisa nggak memberikan bantuan kepada negara-negara lain, Pak? Kalau kita diminta? Hanya kalau diminta? Ya, kalau diminta Rusia, kita diminta Ukraina, Indonesia salah satu kami pilih. Karena diplomatnya ulung-ulung. Ya kan? Itu permintaan Ukraina. Atau permintaan Rusia. Nanti dia minta satu lagi. Dua orang minta ini, nanti pilih satu lagi, udah. Negosiasi berjalan. Nah gitu. Kalau kita diminta, kenapa takut? Kita menjadi negara yang negosiator. Nggak ada masalah. Lalu kan juga pernah ada statement dari Putin, Pak, kalau dia akan melawan negara lain yang mencoba ikut campur, Pak. Ikut campur dalam militer. Ikut campur dalam militer. Militer. Tapi kalau dalam negosiasi kan tidak. Kan negosiasi kan kalau nggak mau dibantu ya sudah, kamu pergi gitu. Kan tadi kalau diminta, Indonesia minta bantu dong gini, nah gitu kita datang. Tapi kalau kita nggak diminta, ujuk-ujuk menawarkan diri kan lucu juga kan. Tiba-tiba menawarkan diri kan. Kalau militer tiba-tiba misalnya tadi Inggris ikut bantu nyerang, dia ikut malah itu kan. Nah, kalau saya lihat salah satu-satunya diplomasi, negosiasi. Jadi menurunkan tensi masing-masing. Kalau selagi menunggu adanya diplomasi ini dan damai ini, Pak, apa yang bisa kita lakukan selain dorong kita Indonesia? Ya. Kita kan nggak melakukan apa-apa. Mereka melakukan, kita menyarankan gencatan senjata dulu aja lah. Menghormati misalnya hari-hari besar agama, ya gitu kan. Misalnya orang Chechnya ntar lagi puasa, janganlah nyerang-nyerang pada bulan puasa bulan suci. Misalnya hari Minggu, hari Sabtu, itulah. Jadi mereka menghormati hari-hari tertentu sebagai gencatan senjata. Mungkin dengan gencatan senjata nanti, gencatan senjata diakui nilai dalam hukum internasional ya, diakui. Bahkan gencatan senjata itu bisa dinyatakan dengan bendera putih aja cukup. Bendera putih bergencatan senjata itu merupakan kebiasaan internasional ya, international customs, harus dihormatin. Setelah mereka gencatan senjata nanti diperpanjang bila perlu kan, baru negosiasi. Itu cara salah satunya. Kita jangan dendam dulu lah sekarang, negara-negara yang merasa hancur ya. Yang penting damai dulu, nanti setelah itu ICC bergerak. Itu. Wah, oke Pak. Jadi kita kayak damai dulu aja ya, nunggu ada panggilan mungkin pertama untuk diplomasi. Ya, harapan saya demikian diplomasi. Karena diplomasi itu kelihatan sepele ya, padahal itu besar sekali. Kebetulan saya ngajar hukum diplomatik dan konsuler, banyak sekali ya. Contohnya diplomat itu berperan aktif ya. Bagaimana yang seharusnya dihukum mati jadi nggak dihukum mati, ya itu terjadi. Yang seharusnya demikian harus demikian. Ya, jadi harapan kita itu diplomasi sangat perlu melalui negosiasi seperti diatur penyelesaian secara damai lah, sebagaimana
diatur dalam piagam PBB. Itu aja. Ya baik Pak, semoga cepat damai ya, semoga pandeminya cepat stabil lagi. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan, nanti walaupun setelah damai, ICC bergerak. Itu tidak menutup kemungkinan. Kenapa ICC harus bergerak? Harapan saya ya, supaya menjadi pembelajaran bahwa perang itu, bahwa konflik senjata menyebabkan orang lain meninggal, mati, tewas. Padahal dia bukan itu tidak dilakukan lagi. Ternyata ada sanksinya loh, gitu loh. Jadi orang nggak semena-mena membunuh orang lain, nggak semena-mena. Jadi dia berpikir 2 kali kalau menggunakan senjata, mungkin berapa kali, karena jangan dipikir nanti setelah ini ICC tidak bergerak. Saya malah membaca 7 Maret kemarin sudah bergerak dia. ICC, jaksa ICC sudah bergerak. Jangan sampailah lebih banyak yang jadi jadi tersangka nanti. Lebih banyak tersangka nanti. Jadi sudah bisa 10 tersangka karena perang berkepanjangan, tersangka jadi 20. Kan berarti banyak korban kan? Karena korban-korban itu menjadi bukti bahwa terjadi suatu korban-korban yang tidak seharusnya, tidak yang menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum humaniter internasional. Kira-kira demikian. Ya baik Pak, karena sepertinya sudah ada sampai kita batasan waktu, sepertinya diskusi ini mungkin harus kita akhiri di sini aja ya Pak. Ya. Semoga kita bisa lanjutin di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Kolonel Mangisi sudah datang untuk membahas konflik ini. Terima kasih banyak. Ya. Dan terima kasih juga kepada sahabat RSP yang telah mendengarkan diskusi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ya. Selesai ya.